Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Raden Kuuking di channel Kausar. Aduh maaf ya, tadi saya kehujanan jadi agak pilek ini, atau rintis kamu. Nah, jadi hari ini kita mau masak gulai talas. Bahan-bahannya udah disiapin ya. Ini ada bawang merah sama bawang putih nih. Ini bawang putihnya 4 siung, bawang merahnya itu 6 siung. Tapi ternyata pas dikupas beranak, jadinya nggak 6 siung, jadinya itu udah 8 atau 7 ya. Saya juga lupa, sekitar segitulah. Nah, setelah itu ada cabai. Nah, ini cabai. Nah, ini saya pakai cabai merah jablay. Cabai rawit jablay, atau red chili pepper, 3 buah. Terus ini ada cabai merah keriting, 6 buah. Terus ini ada kemiri, 5 biji. Terus ini ada lengkuas. Yang sebelahnya ini kunyit. Nah, ini daun salam 4 lembar. Terus sama ini batang sereh. Nah, batang serehnya aturan sih 1, karena ini ada 2. Bukan ada 2, karena ada 1 lagi, kasihan sendirian gak ada temennya, ya udah jadi 2 aja. Nah, ini telur. Tahu. Nah, jadi ada tahu 3 di kulkas. Saya potong-potong bagi 4 jadi 2. Nah, ini santannya itu butuhnya sekitar 300 ml. Cuman ini baru ada yang 65 ml, belum beli. Nah, lagi nyuruh orang beli dulu ya, yang 200 ml lagi. Ini tuh, lihat. Ini tuh santannya yang 60 ml. 65 ml. Nah, jadi kan 65 tambah 65, 130, masih kurang banyak. Jadi beli lagi yang 200. Nah, yang paling penting ini bumbu penyedapnya, ini ada garam, terus gula, terus ini apa tuh? Kaldu bubuk. Ini saya pakainya kaldu jamur ya. Nah, yang paling penting itu ini nih. Nih, talas. Nah, talasnya gede ini. Ini sekitar 1 kilo kalau umbinya doang. Udah saya timbang. Nah, sekitar segini nih umbinya dari sini pangkalnya sampai ke bawah tadi tuh. Nah, ini sebenarnya bisa kita makan ya, tengah-tengahnya ini lompong. Nah, di sayur biasanya, di sayur. Tapi ini mau dimasak sama ibu saya, jadi saya nggak masak di sini. Cuman saya potong, cuman nggak saya videoin gitu. Saya videoin, cuman nggak saya masukin ke sini. Nah, itulah yang benar. Nah, baiklah. Sekarang kita mulai ya kupas si talasnya, oke? Nah, pertama-tama kita simpan dulu ya wadahnya di bawah talenan, supaya nanti gampang habis kupas. Nah, ini si talasnya kita potong dulu ya si bagian ujungnya. Jangan lupa, kalau nggak mau gatel pakai sarung tangan plastik. Soalnya getahnya itu bikin gatel. Nggak bahaya sih, cuman gatel aja pegang. Nah, ini kita kupas ya, buat tadinya kita buang kayak begini nih. Nah, dibuang semuanya. Soalnya yang gini nggak butuh kita nggak akan makan kayak gini. Ini kan kotor ya, yang sentuhan sama tanah langsung. Kita buang. Kita cuma mau umbinya aja. Kita kupas bersih ya, yang kulit-kulit adanya. Nah, ini kita buang dulu ya. Nah, saya pengen si talasnya itu bentuknya kotak-kotak. Nah, makanya saya potong kayak gini nih. Aduh, jatuh, maaf ya. Nah, saya potong seperti ini. Terus saya potong seperti ini. Sekarang lebih enak kan kelihatan gambarnya. Soalnya pengambilan angle itu dirubah. Nggak dari kanan, nggak dari kiri. Sekarang lebih dari kanan. Nah, kayak gitu tuh, dipotong dadu. Nanti itu jadinya kayak lontong sayur bentuknya. Nah, kalau suka beli lontong sayur, nah bentuknya kayak lontong sayur. Nah, nih, kayak gini nih, bentuk dadu. Nah, setelah begini, kita beri garam. Terus kita airin ya. Kameranya bergeser lagi. Kita airin, terus kita rendam bagi air garam ini sekitar 30 menit sampai sejam. Saya sih 30 menit aja lah, gitu. Nanti itu getahnya pada kesedot. Nah, sekarang kita goreng tahunya dulu ya, untuk melengkap teman si talas, biar talasnya nggak sendirian pas digodok di gulainya. Jadi kita kita panaskan minyak dulu ya secukupnya buat goreng tahu. Ini tadi minyak habis ngegoreng tempe, habis buat buka puasa sih sebenarnya. Tapi kita mau goreng tahu. Ini goreng tahu sampai matang ya, masukinnya pelan-pelan ya, jangan sekaligus. Nanti kaget takutnya pas ngejerujus gitu. Apalagi kalau yang takut sama minyak, waduh, pas kena masukin itu loncat-loncat, wah yang ada kabur tangannya. Bisa
jadi kayak tiba-tiba gemulai tiba-tiba. Nah gitu. Nah ini kita goreng ya tahunya sampai kira-kira sudah mengering. Bukan mengering, kering mah jadinya gosong. Sampai matang lah kira-kira. Nah kalau sudah matang kita sisihkan. Sekarang kita haluskan bumbu untuk menumisnya ya. Sekarang kita nggak pakai ulekan ya. Pegel soalnya. Ini tangan saya lagi sakit. Jadi sekarang kita agak maju ke depan menggunakan teknologi. Iya, kita pakai apa? Kita pakai food processor yang ini. Ini sebenarnya food processornya ada di rumah, cuman saya jarang pakai. Berhubung kemarin tangan saya rada sakit, belum ngulek-ngulek. Kan ngulek butuh tenaga ya. Kalau ini mah tidak butuh tenaga, tenaganya ada tenaga listrik aja. Makanya sekarang saya pakai ini aja. Soalnya untuk mengistirahatkan tangan biar nggak terlalu sakit. Nah, sebelum dimasukkan ke food processor, si bawangnya kita potong-potong dulu. Jangan sekaligus setumplek gitu langsung dimasukin. Nanti susah dia ngegilingnya. Ngincangnya. Nah, ini kita potong-potong dulu ya, dikecil-kecilin supaya mempermudah penghancurannya. Nah, ini kepinginya juga jangan lupa ya, dipotong-potong, dihancurin sebelum masuk ke food processor. Nah, susah amat nyebutin. Ini jangan lupa kunyitnya juga. Kunyitnya dikupas dulu ya sebelum dimasukin, dibuang kulitnya. Nah ini cabenya mah kita potek-potek aja dah. Semuanya kita masukin ke food processor. Seperti ini ya. Nah setelah beres, ada triknya supaya mudah dihitunya. Tambahkan minyak secukupnya ya. Udah itu ditutup. Nah hasilnya seperti ini. Cuma setelah saya lihat ternyata nggak semuanya dicampur tuh. Masih ada kan kemiringnya belum hancur. Makanya tetap harus diulek juga dong karena tangan saya sakit. Ya udahlah. Mana ya? Hancurin langsung aja pakai sendok. Nah, sekarang kita mau bilas si talas yang sudah kita rendam selama 30 menit tadi. Dicuci sampai bersih ya si talas. Ini pas kita mau cuci tuh kerasa si getahnya itu pada keluar. Nah ini dicuci sampai bersih ya sampai getah. Soalnya ini suka bikin gatal pas kita makan. Si getah talas. Si getah talas atau keladiknya. Ini tuh kalau makan bikin gatal. Jadi harus direndam sama air garam dulu sebelum mulai diolah. Nah, kalau udah direndam air garam itu biasanya si kalsium oksalat yang terdapat di talas itu, yang di getahnya itu bisa berkurang kandungannya. Nah, setelah itu sudah dicuci bersih, kita rebus ya sampai kira-kira setengah matang. Nah, kita tes ya matangnya. Kalau kira-kira udah mulai agak empuk, agak empuk kan tadi sebelum digodok, sebelum direbus kan agak keras ya. Kalau udah mulai agak empuk, nah setengah matang kira-kira, angkat dah, tiriskan. Sekarang kita siapkan wajan untuk membuat gulainya. Masukkan minyak secukupnya ya. Ingat secukupnya, jangan sebanyak. Yang penting cukup buat tumis. Nah, tadi kan si bumbunya juga udah ada di minyaknya ya. Ini nanti nambah. Nah kayak gini ya. Ditumis sampai si bumbunya harum. Kalau sudah mulai tercium harum, si bumbunya ini, masukkan si lengkuas atau lada. Digeprek ya. Lengkuas, lada atau laos lah. Digeprek dulu sebelum dimasukkan. Terus ini serainya juga digeprek dulu sebelum dimasukkan. Nah ini salam dimasukkan juga 4 lembar sekian. Nah setelah itu tambahkan air dari yang bekas prosesor. Nah, supaya prosesornya bersih, kita masukin air yang pacau-pacau. Nah, masukin lagi nih kayak gini. Ini air yang ditambahkan itu totalnya kurang lebih sekitar 1 liter atau 1000 ml. Nah, jadi dari 1000 ml itu gunain aja berapa mili gitu buat macam-macam. Nah, itu tadi kan udah sih tuang terus kita seliter. Kalau mau ditambah lagi juga bisa, boleh biar kuahnya banyak gitu. Soalnya pas ini saya bikin kuahnya, ternyata kuahnya laku, lebih laku kuahnya daripada. Nah, setelah mulai agak mendidih, kita masukkan talasnya ya, talas yang setengah matang beserta si tahu yang sudah kita goreng tadi ya.
Ini biasanya. Ini sebenarnya bisa ditambah lagi tahunya, cuman saya gorengnya cuma ada 3 karena emang sisa 3 doang di kulkas. Udah segitu aja. Kalau pengen lebih variasi lagi, bisa ditambah lagi sama sayuran hijau, misalkan buncis atau kacang panjang. Dipotong-potong aja sebuku atau 2 buku. Biar berwarna gitu si gulai talesnya. Nggak cuma tales doang gitu. Atau mau ditambah udang juga boleh. Nah, sekarang kita tambahkan bumbu ya. Ini kita masukkan dulu garam. Garam kita masukkan. Terus gula. Tadi gula dulu ya, salah. Ini baru garam. Gulanya 1 sendok makan, garamnya 2 sendok makan. Nah, kaldu jamur. Kalau ini saya makanya kaldu jamur ya, bukan kaldu ayam. Kaldu yang penting kaldu bubuk lah. Kaldu bubuknya itu sekitar 1 sendok makan. Nanti saya tulis di bagian bumbu dan bahan. Nah, sekarang setelah mulai kira-kira sudah mau matang gitu ya, baru kita masukkan si santannya. Nah, santannya itu jangan lupa ya, santannya itu sekitar 300 ml. Ini saya masukkan yang pertama dulu yang 200, baru yang 65 sama 65. Kenapa saya masukinnya belakangan? Ya karena tadi saya lupa intinya mah tuh. Nah, oke. Maaf ya ini sambil nyincir. Sebenarnya selain saya lupa juga masukin santan di belakang itu supaya santannya nggak pecah katanya sih gitu. Atau orang tua sih, saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya melihat orang Padang masak gitu ya, santan itu udah di awal. Jadi kayak masak rendang, masak gulai. Nah, jadi nggak ditumis mereka itu. Santannya itu di awal digodokin, masukin bumbu, diaduk-aduk. Begitu udah mendidih, baru dimasukin tuh ayamnya yang masih mentah. Daging rendangnya juga, daging sapi juga yang masih mentah. Kalau masak rendang itu. Kalau di Padang begitu. Kalau orang Padang, maksudnya bukan di Padang. Orang Minang lah, bukan orang Padang. Saya lihat masaknya begitu. Yang masak begini nih kayaknya cuma di Jawa kali ya. Nggak tahu juga saya juga. Kayaknya sih di keluarga saya kayak gitu, biasanya santannya belakangan. Apa keluarga saya doang kali kayak gitu masak. Iya, kurang tahu juga. Mungkin teman-teman berbeda ya. Tergantung selera tempat masing-masing. Nah, sudah matang, kita wadahin ya di mangkok tuh. Jadinya banyak ternyata ya. Itu tadi santannya. Talesnya itu sekitar 1 kilo. Jadi itu tales saya beli 20 kilo, kayak 20 kilo. 20.000. Ternyata pas ditimbang itu umbinya sekitar 1 kilo. Jadi bumbunya yang tadi saya bikin itu untuk 1 kilo tales. Padahal kalau di resepnya sih untuk 1/2 kilo. Tapi jadinya untuk 1 kilo dan itu pun tetap enak. Kuahnya juga lumayan banyak. Nah, diwadahin ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kalau mau lebih cantik lagi, bisa ditambahin dengan bawang goreng atau daun bawang. Tinggal diperlukin aja tuh di atasnya. Perlukin itu apa ya? Ditaburin. Nah, jadinya kelihatan lebih cantik dan menarik. Ini juga bagus nih buat menu pas lebaran. Rasanya enak. Saya bikin malam, terus dimalamin lagi sampai besoknya ternyata masih enak. Ya. Asal bikinnya itu higienis ya, nggak jorok, jadinya nggak cepet basi. Nah, semoga teman-teman dapat terinspirasi dari masakan tales ini. Jangan cuman tales itu ingatnya cuman kue lapis tales Bogor. Nah, ternyata bisa kan jadi yang lain masakannya. Nah, makanya nanti kalau habis main dari Bogor, dari Puncak, pulangnya kan bisa main tuh di Suken. Nah, Sukasari. Nah, beli deh tuh tales Bogor yang segede-gede paha. Nah, itu bisa dapat berapa itu? Udah banyak itu kayaknya. Silakan mencoba resep ini ya di rumah masing-masing. Kalau enak, silakan klik tombol like di video saya. Kalau tidak enak, ya berarti tangannya kurang bagus ya. Ya, selamat mencoba resep ini. Sampai jumpa di resep-resep yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.